sore Bad Kids, apa kabar? Tante yakin semua pasti dalam keadaan yang baik ya, puji Tuhan. Nah sore hari ini kita akan memulaikan ibadah Bad Kids kita. Tante undang semuanya bangkit berdiri dulu, ambil sikap yang baik, udah. Nah semuanya lipat tangan dan tutup mata, Tante pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari ini, mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, ini semua karena cinta dan anugerah Tuhan yang besar. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah Bad Kids kami. Tuhan tolong berkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sore hari ini puji-pujian kita akan ditemenin oleh 3T. Siapa coba? Ayo siapa tuh 3T tuh? Timi, Tami, Tobi. Yeay! Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi. Halo ketemu lagi semua kita di ibadah sore ini. teman-teman. Ibadah kita udah dibuka dalam doa. Iya Yeay. dong, udah dibuka sama Tante Lui. Tante Lui, Yeay. terima kasih Tante Tapi Lui. ngomong-ngomong, Tami sama Tobi kabarnya gimana? Baik dong. Puji Tuhan, Tobi juga ya. baik. Iya, Puji puji Tuhan. Tuhan luar Aku biasa. juga baik. Kalau teman-teman di rumah kabarnya gimana? Pasti baik dong. Iyalah, kan anak-anak di rumah jaga kesehatan semuanya. Rajin cuci tangan. Oke. Nah, tapi Tami. Ya, Tami tahu nggak apa itu taat? taat Taat. itu dengar-dengaran. Yes, Setia. benar. Kalau Tobi apa taat? Kalau Tobi, menurut Tobi taat itu setia kali ya. Ya bisa dibilang begitu juga sih sebenarnya. Nah, kan kita mau nyanyi. Nah, sebelum itu Timi mau bahas tentang ketaatan Tuhan Yesus. Kalian gimana? penasaran nggak? Penasaran dong. dong. Iya, Tuhan Yesus itu taat, tahu nggak? Dari Dia- mananya? Dia itu taat kepada kehendak Bapa. Makanya dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Timi, Tami, Tobi, dan teman-teman di rumah semuanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus taat. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar taat. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu Karena Salibmu. Timi, Tobi tahu nggak lagunya? Tahu dong. Oke, teman-teman di rumah juga tahu kan Tahu lagunya? pasti. Kita nyanyi pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu
ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay, yeay. Tami mau nyanyi lagi. Apa? Kita mau nyanyi lagi. Oke. Apa? Tami mau Siap. ajak semua nyanyi lagi. Nyanyi apa? Oke, menyanyi apa? Nyanyi lagi. Iya, menyanyi. Menyanyi apa, Tami? Menyanyi apa? Ini lagu ini udah lama banget. Oh. Dari mamanya Tami masih kecil sampai Sampai omanya Tami. Iya, Waduh, Iya. lama banget. lama banget. Sangat-sangat lama. Iya, kita Lagu nyanyi ya lama. teman-teman semuanya. Oke. Angkat pujian. Apa namanya tuh tadi tuh kita latihan tuh tadi. Anak sekolah minggu Anak dengar-dengaran. Yeay, kita nyanyi Haleluya. bersama-sama. Haleluya. Mana nih musik nih? Mana nih? 1, 2, 3. 3. Yeay. Haleluya. Yo. Bergirang. Menyanyi buat Tuhan. Yeay. Yo. Yeay. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Haleluya. Lagi semuanya. Haleluya. Haleluya. Yo. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Makota, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman. Yo. Sama Tobi, hai. Hai. Teman-teman yang ada di rumah, hai. Hai. Kalian masih ingat nggak tema kita minggu lalu?
Apa? Tema firman Apa Tuhan. ya? Apa ya? Masih Aku ingat nggak? lupa. Ya ampun, apa sih yang kalian ingat? Memang cuma Yang aku Tami ingat, sih. Tuhan itu baik. Ya, memang benar. Tuhan itu Yes, baik. amin. Memang cuma Tami yang bisa ingat. Apa emang? Temanya minggu lalu itu yang dibawa sama Tante Ferry. Tante Vera. Tante Vera, Ferry Tante itu Vera. cowok. Tante Ferry itu cowok. Iya, Oh, Tante Vera. Vera Tante namanya. Nah, tema minggu lalu itu tentang mendengar dan melakukan firman. Haleluya. Sih, Oh, aku baru Oh, aku ingat. Aku baru Cuman tadi lupa, sekarang udah ingat. kan dikasih alat peraga. Ada banjir-banjirnya itu loh. Iya, banjir bandang terus rumahnya hancur kan. Iya, tentang 2 macam dasar, ingat nggak? Oh, iya 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 iya. Mana iya, sih iya, kalian iya, ini? iya, iya. Teman-teman di rumah pasti ingat dong. Hah? Ingat nggak tuh? Ingat mereka. Ingat dong, pasti kayak Tami, semua pasti ingat. Nah, tadi kita nyanyi lagu tentang anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua. Nah, kita hafal nggak kira-kira ya kita? Masih ingat ya nggak kita ya? Yang ini nih, tentang apa namanya tuh? Apa yang Tuhan Allah kasih ke Musa tentang 2 loh batu, apa namanya? Oh, 10 perintah Allah. Dulu perintah Allah. Dulu perintah Nah, Allah. salah satu apa namanya tuh? Salah satu dari perintah Allah adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kepadamu. Nah, Padamu. itu perintah Allah keberapa? Ayo. Ke keberapa 12. Keberapa ya? 10 perintah Oh iya Allah, iya gimana 10. 12? Keberapa Sorry, ya? sorry. Aku udah sorry. lupa. Aduh, teman-teman yang ada di rumah masih hafal kan Perintah 10 ke-1. perintah Allah? Ke-1. Bukan dong. Kedua. Berapa dong? Ketiga. Keempat. Iya. Keempat. Aku tadi hitung sampai keempat. Iya ampun. Nah, di situ kan bilangnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus minggu lalu temanya mendengar dan melakukan firman. Jadi kita kesimpulannya adalah kita harus melakukan firman, berarti kita harus taat kepada perintah Allah. Nah, kalian menghormati papa mama kalian nggak? Iya dong. Timi, Hormati dong. Kenapa? kamu menghormati papa mama kamu nggak? Hormat. Gerak. Hormat gimana? Bukan begitu. Hormat gerak. Bukan begitu. Terus kenapa gimana? Hormati orang tua itu, taat sama orang tua itu. Kalau orang tua misalnya nih bilang, Timi nanti abis bangun, setelah bangun tidur jangan lupa beresin tempat tidur ya. Nah, kamu bikin nggak tuh? Bikinlah. Orang aku rajin dengar-dengaran sayang orang tua. Itu dengar-dengaran sama orang tua, taat sama orang tua. Wow. Nah, kalau Tobi, kalau misalnya nih, apa namanya tuh, mama kamu suruh, Tobi, beliin mama garam dong di Indo Alam. Kamu pergi nggak? Lihat jaraknya dulu dong. Kalau aku lagi mager, Ampun, lagi nonton TV. Astaga, Tobi. Oh iya. Oh, ya tadi iya. kita nyanyi lagu, kalau kita dengar-dengaran sama orang tua terlebih Tuhan, kita dapat mahkota, kita dapat upah di sorga. Kalian gak mau masa sih? Aku mau dong. Berarti aku harus ditaat ya. Iya dong, kita semua harus taat. Kita harus mendengar dan melakukan firman dan taat menjalankan perintah yang ada di firman Tuhan. Oh gitu. begitu. Ote. Semuanya paham? Paham. Kok jadi Tami ya, kayak jadi guru Tami nih? Iya, biasanya ada ibu guru yang mengajar. Iya, gak apa-apa lah. Sekali-sekali Tami Iya. ngajarin kalian berdua nyanyi.
yang perlu diajar. Iya. Iya. Nah, Tami udah sharing nih. Nah, Tobi apa nih? Tobi mau sharing. Mending kita nyanyi dulu aja ya. Iya, kita nyanyi Oke. aja Nyanyi deh. dulu aja. Nyanyi. Tobi ada lagu. Yeay. Mata Tuhan melihat. Lagu. Kalian tahu Oke. nggak? Tahu dong pastinya. Oke, kita nyanyi bareng ya. Ayo. Haleluya. 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 Musiknya asik nih. Iya dong. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan Sekali lagi. melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, Yeay. buat yang jahat. Jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya. 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 Yeay, puji Yeay. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, apa nih? Tobi mau sharing apa nih? Tobi mau sharing nih. Kalian mau dengar enggak? Mau. Mau nggak ya? Mau aja ya. Ya udah deh, mau deh. Tobi mau sharing nih. Tobi mau sharing tentang 3 pemuda Ibrani yang ditawan di Babel. siapa tuh? Siapa yo? Tahu nggak namanya? SMA. SMA, betul. Apa ayo kepanjangannya Timi? Kepanjangannya. Sekolah menengah atas. Salah. Oh, Ini nama. oh nama. Bilang dong kalau nama aku tahu. Siapa dong? Sadrak, Mesak, dan Nah, Abednego. mereka yang Tobi mau sharing nih. Mereka itu ternyata pemuda-pemuda Ibrani yang taat loh. Pernah kejadian seorang raja namanya Nebukadnezar membuat patung emas yang tinggi. Tinggi banget. Sampai di mana ya Tobi lupa. Nah, kemudian ada perintah nih, siapa yang tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar akan dibakar di perapian yang menyala-nyala. Aku juga takut. Tobi juga takut kalau diancam kayak gitu loh. Tapi tahu nggak, ketika mau ada upacara penyembahan patung itu, ternyata 3 pemuda ini nggak mau loh menyembah patung itu. Kenapa? Itu makanya nanti mati kan. Terus mereka bilang sama raja, "Raja, sekalipun kami dibuang ke dapur api yang menyala-nyala, itu kami tidak akan sekali-kali menyembah patung yang tuanku raja dirikan." Lah, terus mereka bilang, raja bilang, "Kenapa memang?" "Karena Tuhan saya marah menyembah patung. Hanya Tuhan yang layak dipuji, dan yang layak disembah." Ternyata 3 pemuda Ibrani ini taat kepada perintah Tuhan. Luar biasa. Tapi tahu nggak apa akibatnya?
mereka dibuang loh ke dapur api yang menyala-nyala. Wih. Waduh. Tapi Tami tahu nggak, ketika mereka taat, wah Tuhan tolong loh mereka bertiga. Puji Tuhan, Wah, haleluya, keren. Tuhan baik. Mereka tidak terbakar walaupun sudah tidak dong. Karena Ya, gimana ada caranya? Tuhan, karena Tuhan mengirim malaikat penolong buat mereka. Iya, mereka selamat. Nah, Tobi mau sharing kalau kita taat kepada Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jawab puji Tuhan. Oh iya. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih nyanyi lagi yuk, satu lagu lagi. Ayo. Haleluya. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan. Oke. Musikom. Yeay. Semangat semuanya. Semangat dong. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama Tami. Nama saya. Oke. Yeay. Yeay. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Lagi ku jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yeay, haleluya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan sharing dari 3T yang luar biasa. Yeay, halo Tante Lui. Yeay. Halo Tami, halo Tobi, halo Halo. Timi. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Ayo. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Tadi kami telah memuji Tuhan, kami telah melompat dan bersorak bagi Tuhan, dan kami percaya hati Tuhan telah disenangkan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami, buat kami mengerti Tuhan, sehingga kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini Tante akan cerita tentang ketaatan. Ketaatan di sini yang Tante mau angkat tokohnya Daniel. Tahu nggak Daniel? Daniel tahu, tapi nggak kenal. Iya, memang nggak Tahu kenal ya. Tante. Oh, tahu ya, temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Iya. Nah, Iya. Daniel ini adalah seorang dari Ibrani juga. Ya, namanya juga temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, pasti dari Ibrani. Nah, si Daniel ini dia bekerja di istana atau kerajaan Babel sebagai pejabat tinggi. Sebagai pejabat tinggi. Menteri. Ya, seperti itulah, seperti menteri dia ya. Menteri apa dia Tante? Ya kurang tahu juga karena nggak ditulis dia menteri apa gitu. Nah, si Daniel ini adalah orang yang taat kepada Tuhan.
dia itu memiliki roh yang luar biasa. Tahu nggak roh yang luar biasa? Pokoknya dia tuh melebihi teman-teman pejabatnya yang lain. Jadi kan di istana itu ada banyak pejabat tuh ya. Bukan cuman Daniel doang, jadi ada teman-temannya juga yang lain. Tapi Daniel ini istimewa, dia punya kelebihan, dia melebihi dari mereka. Apa kelebihannya? Apa Nah, Tante? Daniel Lebih ini apa? lebih pinter, lebih jago. Kami dong. Kayak Timi dong, lebih pinter dari Tami. Ih, aku lebih pintar dari kamu. Udah, jangan berantem. Ya pokoknya Daniel ini dia melebihi dari semua pejabat-pejabat tinggi yang ada. Nah, tahu nggak? Karena dia memiliki kelebihan yang lebih dari mereka, pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja ini nggak senang. Mereka tuh iri hati. Nah, Tante mau nanya di sini, siapa yang masih suka iri hati? Ayo. Tobi. Tobi masih iri hati? Iya. Nggak boleh ya. Nanti sebentar Tante akan bahas hukuman dari orang yang suka iri hati. Nah, mereka iri hati kepada Daniel. Nah, mereka tuh merencanakan hal-hal yang jahat. Mereka tuh ingin menjatuhkan Daniel. Caranya mereka tuh mencari kesalahan Daniel, tahu nggak, dalam pekerjaannya. Tapi seperti firman Tuhan bilang dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wah, mereka bingung. Aduh, mau cari alasan apa lagi ya ini? Nah, tiba-tiba teringatlah mereka. Dalam ayatnya yang ke-6 mereka berkata seperti ini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Pas mereka ingat hal itu, mereka langsung bergegas pergi kepada raja. Mereka memberitahukan kepada raja untuk mengeluarkan suatu perintah untuk melarang orang-orang menaikkan permohonannya selain kepada raja. Jadi kalau misalnya ada permohonan itu mereka tuh nggak boleh berdoa, mereka tuh nggak boleh ngomong ke orang lain selain kepada raja. Karena akibatnya orang-orang yang menaikkan permohonan selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa. Wah, suatu ancaman yang besar tuh buat Daniel. Ketika mendengar hal itu, yang Daniel lakukan adalah Daniel tidak pergi kepada raja dan protes kepada raja. Enggak, tapi Daniel masuk ke dalam tempat biasa yang dia pakai untuk berdoa dan memuji Allahnya. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Jadi ketika menghadapi masalah, Daniel ini tidak lari kepada manusia. Daniel, Mana dong Tante? Cari Tuhan. iya betul sekali Timi. Berdoa. Si Daniel ini langsung masuk ke dalam kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan. Ya ampun. Dia berdoa memuji Allahnya 3 kali sehari seperti biasanya yang dia lakukan. Nah ini dia yang harus kita belajar dari Daniel. Daniel ini ketika menghadapi masalah, dia itu tetap percaya bahwa satu-satunya pertolongan hanyalah dari Tuhan. Dan ketika ada masalah, ketika ada ancaman, Daniel itu tidak cepat mundur, tidak langsung meninggalkan Tuhan. Enggak, Daniel tetap maju di dalam Tuhan. Yes. Ya, dan tahu enggak setelah Daniel berdoa, kira-kira nih menurut Tami, kan Daniel udah berdoa nih kepada Tuhan. Iya. Kira-kira si Daniel ini jadi masuk gua singa atau enggak? Kan dia udah berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti kan Masuk. Tetap masuk. tetap masuk. Karena Wih, dia tidak mengikuti Masuk. perintah Raja Darius. iya pinter sekali. Nah Daniel ini tetap masuk loh. Karena dia tidak mendengarkan perintah dari Raja Darius. Wah, ketika didengar hal itu oleh Raja Darius, sedihlah hati Raja Darius. Karena Raja Darius ini sayang kepada Daniel. Dan iya, sayang kepada Daniel. Terus tahu nggak, saking sayangnya si Raja Darius kepada Daniel, Raja Darius ini rela loh mencari cara, pokoknya cari alasan, cari cara untuk melepaskan Daniel. Iya. Iya, Untuk aduh. membela Daniel.
melepaskan Daniel. Tapi tetap aja nggak bisa. Karena ketika didengar hal itu oleh orang-orang yang pejabat-pejabat tinggi itu, mereka datanglah kepada Raja Darius. Mereka bilang, sesuai dengan hukum Persia dan Media, orang Persia dan Media, suatu ketetapan yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa ditarik kembali, artinya nggak bisa dibatalkan. Ya, sedih, makin sedih loh si Raja Darius ini. Dan akhirnya si Daniel ini langsung dibawa ke Goa Singa, dilempar di Goa Singa. Tahu nggak apa yang terjadi kepada Daniel? Apa? Tahu nggak Timi? Apa tante? Tobi? Aku nggak tahu. Tahu nggak apa? Daniel ternyata nggak apa-apa. Daniel tuh nggak dimakan. Tapi di dalam gua Di itu dalam ada gua singa. singanya enggak? Ada singa di dalam Ada gua banyak itu. tante. Enggak dimakan sama singa. Kenapa dia enggak dimakan sama singa? Karena dia dijaga oleh Tuhan kan Ya, tante? betul sekali Timi. Iya. Karena Daniel itu dijaga sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan dengan cara bagaimana? Kata Daniel, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengatup mulutnya si singa. Jadi singanya tuh nggak bisa makan si Daniel. Wah, luar biasa kan Tuhan kita. Tuhan memperhatikan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun waktu itu Daniel dalam ancaman yang besar. Tapi Daniel tuh tidak mundur dari Tuhan. Daniel tetap taat, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, makanya Timi Tami Tobi harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya, mau taat kepada Tuhan? Mau, Tante, mau. Mau ya. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Dan tahu nggak akhir ceritanya seperti apa? Di akhir ceritanya itu, setelah didapati Daniel itu selamat, orang-orang yang berbuat jahat kepada Daniel ini, yang menghasut raja ini, yang iri hati kepada Daniel ini, dibuang ke Goa Singa, gantiin tempatnya Daniel. Dan tahu nggak? Iya, dan tahu nggak? Ketika mereka dibuang, firman Tuhan katakan, belum nyampe pada dasarnya, dasar dari goa itu, mereka itu udah dimakan habis sama si singa. Ya ampun. Nah, itu dia. Makanya tadi tante bilang jangan suka iri hati. Jangan punya niat yang jahat dalam hati. Gak baik. Gak bagus. Itu Tuhan akan menghukum orang-orang yang seperti itu. Ya, iya kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh iri hati sama orang lain ya. Nah, tahu nggak Daniel ini dikatakan dalam firman Tuhan, dia menjadi pejabat tinggi juga selama 2 masa. Dari pemerintahan Darius sampai pada pemerintahan Raja Kores. Wah, luar biasa ya, pertolongan Tuhan. Tuhan memperhatikan si Daniel ini ya. Kita harus mengerti bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya? Iya, berhasil. Puji Tuhan. Tante tidak panjangkan ceritanya. Dan Tante, ada ayat hafalannya enggak? oh, ada dong. Terdapat Di mana? di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Semua ambil Alkitabnya dulu dong. Kita sama-sama membaca ayat hafal kita ya. Iya. Ya. Udah? Oke. Tante tolong bacain ya. Iya, Tante bacain Tante ya. baca. Iya, Tante bacain ya. Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini cerita firman Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita angkat pujian. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang yang kau pandang
setia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. amin Tuhan. Taat dan setia, Taat dan setia kepadamu Tuhan. taat dan setia, Taat dan setia. taat dan setia, Taat dan setia. taat dan setia, Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat hari ini mengucap syukur Tuhan baik. Tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang telah kami dengar itu akan tertanam dalam setiap hati kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami menutup ibadah ini Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai